tengah tidur nyenyak, anggota KKB Papua ternyata sudah dijemput malaikat maut. Kelompok separatis tewas mengenaskan dengan luka sayatan di leher. Ini yang terjadi. Kelompok kriminal bersenjata KKB akhir-akhir ini menjadi pemberitaan di berbagai media. Pasalnya, KKB yang menginginkan kemerdekaan Papua itu kerap melakukan penyerangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil. Dikutip dari Kompas.com, KKB Papua sulit ditumpas karena mereka memiliki persenjataan lengkap dan mutakhir. KKB biasanya beraksi di kawasan pegunungan Papua. Beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yakulimo, Duga, dan Intan Jaya. Sementara ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpin, yaitu Lakega Trenggen, Eganus Kogoya, Joni Botak, Daimanus Magayogi, dan Sabenus Laker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya, yaitu di Papua, yaitu Lakega Trenggen dan Eganus Kogoya. Dilansir tribunpalu.com, kabar terbaru menyebutkan bahwa kelompok bersenjata itu berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk target tersebut, KKB pun menyusun siasat dengan cara menyebar. Mereka berniat menyergap kendaraan bermuatan prajurit TNI Polri tersebut. Dalam penyerangan tersebut, tak hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Olehnya, di bawah kendali Komandan Operasional KKB, lantas menunggu TNI Polri dalam jarak yang super dekat. Bahkan untuk menghambat lajunya kendaraan, para awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan. Siasat itu dilakukan agar sopir kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Mengingat terbatasnya senjata api, sehingga prajurit TNI Polri itu akan diserang terlebih dahulu dengan tombak dan anak panah. Serangan awal itu bertujuan untuk mengocar-ngacirkan konsentrasi prajurit TNI Polri dan memudahkan KKB melepaskan tembakan. Pola serangan itu diyakini akan efektif sebab para penyerang adalah penembak jitu andalan KKB, pengguna busur dan anak panah misalnya adalah penembak jitu KKB. Begitu juga yang menggunakan senjata api, mereka adalah sniper ulung KKB. Dalam penantian yang tak pasti itu, awak KKB pun sesekali memantau ruas jalan yang akan dilalui kendaraan TNI Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah, regu KKB itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Saat itu beristirahat, tapi mereka tidak kumpul bersama di satu tempat. Mereka istirahat dengan cara berpencar pada posisi masing-masing. Yang menggunakan senjata api berada di bagian belakang, sedangkan yang menggunakan busur dan anak panah lebih dekat ke sisi jalan. Jarak di antara mereka pun tak terlalu jauh, hanya dipisahkan oleh beberapa gundukan batu alam dan deretan pepohonan besar lainnya. Pada menit-menit awal, semua awak KKB itu melepas lelah dalam balutan kabut tipis yang bertengger manja di tempat itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa jam sudah seakan berlalu tanpa disadari sama sekali, saking lamanya menunggu. Salah seorang di antara pengguna busur dan anak panah berinisiatif menemui 2 teman yang menggunakan senjata api. Pria Tambun itu malah terkaget-kaget ketika melihat temannya itu tertidur amat pulas. Saking kagetnya, ia pun berniat membangunkan agar kedua kembali siaga seperti semula. Tapi apa yang terjadi? Saat menggoyang-goyang tubuh temannya, ia tak mendapatkan respon sama sekali. Begitu juga tatkala membalikkan badan, kedua temannya itu pun sama sekali tak memberikan reaksi. Bingung menghadapi fakta tersebut, pria itu berusaha menarik tangan salah seorang anggota KKB. Betapa kagetnya, karena ketika sudah dalam posisi duduk, leher temannya itu tak lagi bertulang. Pada video yang viral itu, tak dijelaskan ada apakah gerangan, sehingga anggota KKB mengalami peristiwa senaas itu. Tak diungkapkan di wilayah mana peristiwa itu terjadi.
Bahkan tak disebutkan pula di bawah kelompok siapa anggota KKB itu bernaung dalam situasi yang tak diketahui sebab musabab. Itulah pria Tambun tersebut lantas memilih melarikan diri menjauh dari lokasi. Sembari berlari kencang, lelaki parubaya itu memanggil-manggil nama temannya. Ia minta agar segera menjauh karena ancaman keselamatan di depan mata. Apesnya, detik-detik sebelum menjauh dari tempat itu, pria tersebut keburu dihantam timah panas. Sementara temannya pun mengalami nasib serupa. Para awak KKB itu praktis tak tahu kalau rencana jahatnya itu ternyata telah dibongkar oleh temannya sendiri yang merupakan mata-mata NKRI. Bahkan di tempat anggota KKB itu tersembunyi telah ada prajurit terlatih kebanggaan TNI Polri, dan keterampilan prajurit TNI Polri itulah yang akhirnya menamatkan riwayat para anggota KKB.